beban hidupmu dan telah usai pengharapanmu. Kau berkata, habis sudah, tapi tenanglah, Tuhan masih bekerja. Apakah berat beban hidupmu dan telah usai pengharapanmu? Kau berkata, habis sudah, tapi tenanglah, Tuhan masih bekerja. Di saat tiada harapan, tak terbuka jalan, yakinlah Tuhan masih bekerja. Di tengah badai menerpa, masalah melanda, percayalah Tuhan masih bekerja. Apakah berat beban hidupmu dan telah usai pengharapanmu? Kau berkata, habis sudah, tapi tenanglah, Tuhan masih bekerja. Di saat tiada harapan, tak terbuka jalan, yakinlah Tuhan masih bekerja. Di tengah badai menerpa, masalah melanda, percayalah Tuhan masih bekerja. Di saat tiada harapan, tak terbuka jalan, yakinlah Tuhan masih bekerja. Di tengah badai menerpa, masalah melanda, percayalah Tuhan masih bekerja. Tiada yang mustahil bagi Allah, serta bagi yang percaya. Semua badai taufan diteduhkannya, percayalah Tuhan masih bekerja. Di saat tiada harapan, tak terbuka jalan, yakinlah Tuhan masih bekerja. Di tengah badai menerpa, masalah melanda, percayalah Tuhan masih bekerja. Di saat tiada harapan, tak terbuka jalan, yakinlah Tuhan masih bekerja. Di tengah badai menerpa, masalah melanda, percayalah Tuhan masih bekerja. Percayalah Tuhan masih bekerja. Percayalah Tuhan masih bekerja. Percayalah Tuhan masih bekerja. Percayalah Tuhan masih bekerja.
Percayalah Tuhan masih bekerja. Saya ucapkan selamat malam untuk semuanya. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Sony Sakarya dalam program Tuhan Masih Bekerja. Saudara, di tengah-tengah masa krisis yang diakibatkan oleh pandemi corona ini, kita percaya Tuhan masih bekerja. Tetaplah tenang, jangan panik, karena kita percaya Tuhan masih bekerja. Tanamkan dalam hati dan pikiran saudara bahwa Tuhan benar-benar masih bekerja. Ya, nah, ada seorang yang bertanya kepada saya, kenapa program Tuhan Masih Bekerja tidak ada penyembahan? Mengapa tidak ada penyembahannya? Nah, memang saudara-saudara, itu keinginan hati saya juga. Kalau program Tuhan Masih Bekerja ini, dalam program ini saya bisa mengajak saudara menyembah Tuhan. Tetapi karena dalam masa PSBB transisi ini, saya berpikir saya meminimalisir pertemuan-pertemuan. Karena kalau harus ada penyembahan, kan saya butuh pemain musik. Nah, mungkin kan saya nyanyi sendiri saudara, jadi akapela nanti. Dan saya butuh singers juga untuk, ya minimal menutupi kekurangan dari suara saya begitu, yang walaupun nggak jelek-jelek amat, tapi ya mungkin belum bisa dibilang bagus lah saudara ya. Jadi saya butuh pemain musik, butuh singers kalau untuk memimpin saudara dalam penyembahan. Mungkin tahun depan kita akan bisa mulai mengadakan penyembahan dalam program Tuhan Masih Bekerja ini. Karena toh masa pandemi ini akan berakhir juga. Kemungkinan tahun depan kita sudah bisa memasuki masa-masa normal kembali. Ya, karena bukan hanya obat, tapi semua masalah juga ada expired date-nya, saudara. Termasuk pandemi ini akan ada expired date-nya. Ada batas akhirnya lah, saudara ya. Tapi kita percaya berkat Tuhan tidak ada batas akhirnya, kasih Tuhan tidak ada batas akhirnya. Tuhan selalu mengasihi saudara, Tuhan selalu mengasihi saya, sama seperti semula Dia mengasihi kita, demikianlah sampai hari ini Tuhan juga mengasihi kita semua. Nah, kalau saudara sudah hadir di YouTube atau di Facebook, karena kita ada di dua sosial media itu, tunjukkan diri saudara supaya kita semua tahu bahwa saudara hadir. Ya, saya sarankan untuk saudara tidak terlambat datang dalam program Tuhan Masih Bekerja ini. Jangan biasakan untuk terlambat. Karena walaupun ini live streaming, kita masing-masing di rumah, tapi kan Tuhan melihat keberadaan kita ya saudara. Tetap serius mengikuti ibadah walaupun secara live streaming. Tetap serius dan jangan telat ya saudara. Jadi kalau saudara sudah ada di depan YouTube saudara, tunjukkan diri saudara dengan say hello, say hi, atau yang sebagainya, ya supaya semua orang memahami bahwa saudara hadir. Dan saya juga bisa melihat bahwa saudara hadir. Mungkin mulai Kamis depan, sebelum saya melakukan yang lainnya, saya akan menyapa pemirsa dulu. Jadi kalau saudara sudah hadir, saudara saling menyapa sehingga saya bisa melihat siapa saja yang sudah hadir. Mulai minggu depan saya akan absen ya saudara. Di Facebook juga. Nah, di Facebook juga saudara tunjukkan diri saudara bahwa saudara hadir. Supaya kita semua tahu bahwa saudara hadir dan berikan komentar-komentar di live chatnya supaya semua kita bisa saling membangun ya. Kalau ada pokok-pokok doa kalau ada permohonan doa yang mau disampaikan, sampaikan saja, tulis saja di live chat, baik di Facebook maupun di YouTube. Nanti tim doa akan langsung mendoakan saudara di situ. Dan secara keseluruhan saya juga akan mendoakan semua permohonan doa saudara. Mungkin secara streaming, secara langsung ini, saya seringkali atau terkadang nggak bisa mendoakan kembali apa yang telah didoakan, hanya beberapa hal yang saya doakan kembali ya saudara. Tetapi dalam doa pribadi saya juga sering mendoakan permohonan doa yang belum dijawab oleh Tuhan. Kita bersyukur untuk semua permohonan doa yang sudah dijawab oleh Tuhan, tapi kita akan terus berdoa, mendoakan untuk permohonan doa yang belum dijawab oleh Tuhan. Saya ucapkan selamat malam juga kepada Pak Ferry Wijaya yang
yang cukup setia untuk menemani saya dalam program ini dan terus mengajukan permohonan doa. Saya suka karena itu berarti Pak Ferry percaya bahwa Tuhan bisa menyembuhkan istrinya melalui kita bersepakat di dalam doa. Ya, ajukan permohonan doa saudara di live chat, dan semua tim doa tolong segera doakan secara langsung ya saudara, dengan doa di live chat juga, supaya semua orang tahu, semua yang membutuhkan tahu bahwa ada banyak orang yang mendukung mereka, ada banyak orang yang mendoakan mereka. Dan jangan pernah anggap remeh kuasa doa. Apalagi kalau kita bersepakat di dalam doa, Tuhan berkata jika kita sepakat, maka Dia akan menjawab doa-doa kita. Ya saudara, nah sebelum saya menyampaikan firman Tuhan hari ini, saya berikan tema, Tuhan masih bekerja pada hari ini, Don't settle for less. Artinya, kira-kira jangan puas kalau dapat kurang. Kira-kira begitu saudara. Jadi jangan puas kalau kita belum mencapai standarnya Tuhan. Jangan puas kalau kita dapatnya kurang dari apa yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Itu kira-kira yang akan saya sampaikan. Tapi sebelum siapkan Alkitab saudara dan catatan saudara. Tapi sebelum saya sampaikan firman, saya mau membacakan dahulu kesaksian dari seorang pemirsa TMB, yaitu Tita. Tita berkata seperti ini, "Sore Pak Sony, terima kasih untuk doanya. Puji Tuhan, aku dapat kerja di perusahaan keluargaku." Masih ingat? Kira-kira awal Juli yang lalu kita berdoa untuk Tita yang mengajukan permohonan doa supaya dia dapat pekerjaan. Kalau nggak salah dia sudah 3 bulan menganggur, tidak ada pekerjaan, dan minta bantu doa 3 bulan atau 2 bulan begitu. Minta bantu doa supaya dapat pekerjaan, dan dia minta pekerjaan yang kriterianya jelas ya, spesifik. Dia bilang, "Puji Tuhan aku dapat pekerjaan di perusahaan keluargaku." Saya percaya ini tidak kebetulan. Kerja dekat rumah, terus nggak lembur, bisa pulang makan siang sama keluarga, lalu punya waktu untuk doa dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Puji Tuhan, berarti jawaban doanya tepat dengan apa yang kita minta pada waktu itu ya saudara. Kita merindukan pekerjaan yang dekat dengan rumahnya, nggak lembur, Sabtu libur, dan supaya punya waktu luang untuk keluarga dan punya waktu luang untuk Tuhan, untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Selamat Tita, dan terus berkarya dalam kantor itu ya, dan jangan lupa tujuan kamu minta pekerjaan itu supaya kamu bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi saya dorong untuk Tita mendekatkan diri lebih lagi kepada Tuhan. Nah, minggu lalu saya khotbah di gereja Living Christ tentang mencari Tuhan, saudara. Peranan iman dalam berdoa, dalam mencari Tuhan. 2 minggu berturut-turut ini, minggu sebelumnya dan minggu kemarin, saya khotbah tentang bagaimana mencari Tuhan. Mungkin itu baik juga untuk Tita bisa mendengarkan rekaman khotbahnya, sudah ditaruh di YouTube, bisa dengarkan rekaman khotbahnya supaya di dalam mendekatkan diri kepada Tuhan, Tita bisa benar-benar memaksimalkan waktu-waktu dalam waktu-waktu untuk berdoa itu ya. Dan semua saudara yang belum mendengarkan rekaman khotbah hari Minggu lalu, saya dorong juga untuk mendengarkan rekaman khotbahnya, karena itu akan sangat berguna buat saudara, supaya semua doa-doa yang saudara naikkan menjadi efektif. Waktu-waktu khusus saudara untuk mencari Tuhan menjadi efektif ya saudara. Jadi lihat di YouTube ada rekaman khotbahnya, judulnya Peranan Iman dalam Berdoa ya. Saya sedang membahas Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6 sebetulnya pada waktu itu, 2 minggu berturut-turut belakangan ini. Nah sekarang saya mau sampaikan firman Tuhan mengenai don't settle for less. Saya ambil kembali ayat dari Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28 dari kisah perempuan yang anaknya sakit itu, saudara.
Kisah ini cukup menginspirasi, dan itu sebabnya saya mau mengambil dari perikop ini kembali mengenai tema Don't Settle for Less. Coba kita baca kembali Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28 ya saudara. Saudara sudah siap dengan Alkitab saudara kan? Ayat 21 kita mulai bersama-sama. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datang seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mengambil tema pada minggu yang lalu, Kamis yang lalu, kesembuhan atau mujizat adalah roti yang disediakan bagi anak. Nah ini adalah standar yang Tuhan tetapkan. Ini adalah standar yang disediakan oleh Tuhan, bahwa roti bahwa kesembuhan adalah roti yang disediakan bagi anak-anak. Standar yang Tuhan sediakan bagi anak adalah roti, bukan remah-remah. Nah, kalau Tuhan menyediakan roti bagi saudara, jangan mau remah-remah. Kalau Tuhan menyediakan roti bagi saudara, jangan puas kalau saudara baru dapatnya remah-remah. Jangan puas. Karena yang Tuhan sediakan buat saudara adalah roti. Jangan mau kurang dari itu. Don't settle for less. Kesalahan banyak orang Kristen adalah mereka suka hidup di bawah apa yang telah Tuhan tetapkan bagi mereka. Mereka suka hidup di bawah standar. Mereka suka hidup di bawah apa yang seharusnya. Nah ini tidak boleh terjadi sebetulnya saudara-saudara. Saudara harus mengejar apa yang memang diperuntukkan bagi saudara. Jangan cuek. Kalau Tuhan berkata kesembuhan atau mujizat adalah roti yang disediakan bagi anak, kejar itu. Itu persediaan Allah bagi saudara. Kesembuhan adalah hak saudara. Kesembuhan adalah fasilitas yang Tuhan berikan buat saudara. Nah, jangan puas kalau saudara belum disembuhkan. Jangan puas. Jangan puas kalau belum disembuhkan secara sempurna. Kadang-kadang ketika orang didoakan dan ditanya bagaimana sudah sembuh atau belum, dia berkata lumayan. Nah, jangan puas dengan lumayan. Jangan puas cuma sampai lumayan. Saudara harus mengalami kesembuhan total. Kalau belum menerima kesembuhan total, kejar. Seperti perempuan ini, kejar saudara-saudara. Jangan hidup di bawah standar yang Tuhan tetapkan buat saudara. Karena sering kali saudara, Tuhan sediakannya banyak, saudara terimanya sedikit. Tuhan sediakannya besar, saudara terimanya kecil. Tuhan mau mengangkat saudara tinggi, tapi saudara cuma mencapai ketinggian yang rendah. Jangan puas dengan semuanya itu. Apa yang seharusnya saudara miliki, harus saudara miliki. Apa yang seharusnya saudara dapatkan, harus saudara dapatkan. Apa yang seharusnya saudara menjadi, saudara harus menjadi seperti itu. Ketika Tuhan menetapkan sesuatu buat saudara, kejar itu. Jangan puas kalau saudara menerima kurang daripada itu. Don't settle for less.
Semua orang percaya yang mendengarkan khotbah ini, saya menyerukan sekali lagi kepada saudara, don't settle for less. Jangan suka hidup di bawah standar, jangan suka hidup di bawah apa yang seharusnya. Kejar apa yang seharusnya, kejar apa yang seharusnya. Sekali waktu Tuhan pernah bicara sama saya seperti ini, saudara. Tuhan berkata, harusnya kamu bisa lebih daripada ini. Harusnya kamu bisa mencapai apa yang kamu lebih daripada apa yang kamu capai sekarang. Masalahnya adalah kamu ini kurang ambisi. Saya cukup terkejut, kurang ambisi. Tuhan, selama ini saya diajar untuk tidak berambisi, untuk tidak punya ambisi. Lalu apa yang Tuhan maksud? Saya coba mencari tahu apa arti kata ambisi sebetulnya. Nah, saya dapatkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ambisi berarti hasrat atau kemauan yang kuat atau kemauan yang besar untuk menjadi, untuk memperoleh, atau untuk mencapai sesuatu. Jadi ambisi itu sebetulnya adalah, saudara-saudara, kemauan yang kuat untuk saudara menjadi sesuatu, atau untuk saudara mencapai sesuatu, atau untuk saudara memperoleh sesuatu. Kemauan yang kuat, hasrat yang kuat. Dan tahukah saudara, Tuhan suka kepada orang-orang yang punya kemauan kuat untuk memperoleh sesuatu. Tuhan suka kepada orang-orang yang punya kemauan kuat untuk mendapatkan sesuatu, untuk mencapai sesuatu, untuk menjadi sesuatu. Kalau saudara bekerja sebagai office boy, jangan puas sebagai office boy. Mungkin itu di bawah standar yang seharusnya. Tuhan memperingatkan saya, sebetulnya saya punya kualitas lebih daripada apa yang telah saya capai selama ini. Tapi saya kurang punya kemauan kuat, saya kurang punya hasrat yang kuat untuk menjadi sesuatu, untuk memperoleh sesuatu, untuk meraih sesuatu, mendapatkan sesuatu. Nah saudara, ayo kita mulai belajar punya kemauan yang kuat. Kalau saudara merasa saudara masih kurang dalam berdoa, kenapa saudara tidak mengejarnya supaya saudara cukup berdoa, cukup banyak berdoa? Jangan puas. Don't settle for less. Semua jemaat Living Christ, saya serukan kepada saudara, don't settle for less. Kejar apa yang seharusnya kau dapatkan. Kejar apa yang seharusnya kau menjadi. Kejar apa yang seharusnya kau peroleh. Jangan patah di tengah jalan. Kejar terus. Dan kalau saudara belajar tentang iman yang besar selalu mengandung hasrat yang kuat untuk memperoleh apa yang dia minta, untuk mendapatkan apa yang dia cari. Iman yang besar selalu ditunjukkan oleh hasrat yang kuat. Kalau seseorang tidak punya hasrat yang kuat untuk memperoleh apa yang dia minta, saya pastikan itu orang nggak punya iman. Apalagi iman yang besar. Belajar dari ibu ini, saudara. Mungkin saudara berkata, tapi ibu ini kok cuma dapat remah-remah, bukan roti. Berarti dia settle for less dong. Berarti dia menerima apa yang tidak seharusnya, yaitu roti. Saudara salah. Perhatikan baik-baik, ibu ini tidak ada pada posisi anak. Yang layak menerima roti adalah anak. Yang bukan anak tidak layak menerima apa-apa. Jadi seharusnya ibu ini tidak mendapat apa-apa. Seharusnya ibu ini tidak menerima apa-apa. Tapi dia tidak puas dengan tidak menerima apa-apa. Dia tidak puas kalau permintaannya belum dikabulkan. Dia tidak puas kalau anaknya belum disembuhkan, saudara-saudara.
akhirnya dia mendapat remah-remah. Artinya apa? Artinya dia mendapat sesuatu yang lebih dari apa yang seharusnya. Karena seharusnya dia tidak punya apa-apa, seharusnya dia tidak mendapat apa-apa, tapi sekarang dia mendapat remah-remah. Itu lebih tinggi dari apa yang seharusnya. Nah, ibu ini mendapatkan apa yang lebih daripada apa yang seharusnya. Saya ulangi, ibu ini mendapatkan apa yang lebih dari apa yang seharusnya. Mengapa? Karena dia punya iman yang besar. Orang yang punya iman besar selalu akan mendapatkan lebih dari apa yang seharusnya. Orang yang punya iman besar, dia tidak settle for less, saudara. Dia tidak puas dengan yang kurang. Dia tidak puas kalau apa yang dicapainya belum sesuai dengan kualitas yang dia punya. Dia akan memasang target yang lebih tinggi lagi untuk mencapai sesuatu yang lebih tinggi lagi karena dia tahu dan percaya dia bisa mencapai sesuatu yang lebih tinggi lagi. Nah, itu sebabnya saudara-saudara, ayo sebagai orang percaya, tunjukkan iman saudara dengan sikap saudara tidak puas dengan apa yang kurang. Saudara tidak puas kalau segala sesuatu belum mencapai apa yang seharusnya. Kalau Alkitab bilang, kalau Alkitab berkata bahwa kesembuhan adalah roti bagi anak, roti yang disediakan bagi anak, mengapa engkau tidak mengejar kesembuhanmu? Jangan terima penyakit itu. Jangan pasrah untuk menerima penyakit itu. Apapun penyakit yang ada padamu, apapun penyakit yang menimpa saudara, ayo fight. Ayo. Karena kesembuhan atau mujizat adalah roti yang disediakan bagi anak. Kalau engkau terus mengalami kekurangan, sedangkan Alkitab berkata, Bapakmu tahu apa yang kau butuhkan, dan Tuhan memberikan minimal cukup. Mengapa engkau tidak mengejarnya? Bahkan Tuhan ingin memberikan yang berlimpah buat saudara. Jangan puas dengan apa yang kurang. Kalau sampai sejauh ini saudara masih mengalami banyak kekurangan, coba cek apa yang belum cocok dengan firman Tuhan. Coba cek apakah cara mengelola keuangan saudara sudah benar. Kalau semua sudah benar, kejar kecukupan dan kelimpahan. Karena Tuhan tidak merencanakan saudara untuk berkekurangan. Tuhan tidak menghendaki saudara berkekurangan. Dan Tuhan juga tidak menghendaki saudara untuk sakit. Itu sebabnya kalau saudara masih sakit, entah apapun penyakit saudara, kejar. Jangan berkata kepada saya, Pak, Bapak nggak tahu sih penyakit saya ini berat, Pak. Tidak bisa disembuhkan, Pak. Saya memang nggak tahu. Hanya satu yang saya tahu, bagi Tuhan tidak ada penyakit yang ringan, tidak ada penyakit yang berat. Bagi Tuhan, sakit kanker, atau sakit pilek, atau sakit flu biasa, atau dengan flu karena COVID-19, sama saja bagi Tuhan, saudara. Tidak ada yang lebih sulit dan tidak ada yang lebih mudah. Bagi Tuhan sama-sama saja. Kita yang membedakannya. Tapi bagi Tuhan penyakit kanker tidak lebih berat daripada penyakit flu biasa. Penyakit flu biasa tidak lebih enteng daripada COVID-19. Tidak, saudara. Tuhan tidak ada kebingungan dengan hal itu semua. Tuhan bisa menyembuhkan semuanya. Dengan sekejap Tuhan bisa menyembuhkan semuanya. Percaya, miliki iman dalam hidup saudara. Jangan puas kalau engkau masih sakit. Jangan puas kalau engkau masih kurang. Itu bukan standar yang Tuhan tetapkan buat saudara. Jangan puas kalau pekerjaanmu biasa-biasa saja. Jangan puas. Biasanya orang yang puas dengan apa yang kurang adalah orang yang malas, saudara. Dan biasanya orang malas memang bukan orang yang beriman. Semua orang beriman adalah orang yang rajin. Dan orang yang punya kemauan kuat untuk maju, untuk mencapai sesuatu, untuk menjadi sesuatu, untuk memperoleh sesuatu. Seperti perempuan ini. Dan sepanjang yang saya tahu,
Semua orang yang dipakai oleh Tuhan adalah orang-orang yang punya iman, adalah orang-orang yang punya hasrat besar, orang-orang yang punya ambisi. Kalau saudara agak alergi dengan istilah ambisi, oke, saya ganti dengan istilah hasrat yang besar. Mungkin kalau ambisi konotasinya negatif, oke, kita ganti dengan hasrat yang kuat, hasrat yang besar. Perhatikan semua orang yang dipakai oleh Tuhan, semua rata-rata mereka punya kemauan yang kuat untuk mencapai sesuatu, untuk memperoleh sesuatu, untuk mendapatkan sesuatu, untuk menjadi sesuatu. Mungkin orang yang paling kita kenal dipakai Tuhan secara luar biasa. Ya, kita nggak bisa banding-bandingkan satu hamba Tuhan dengan hamba Tuhan lainnya. Tetapi secara kelihatan, saudara-saudara, mungkin Rasul Paulus adalah rasul yang paling luar biasa dipakai oleh Tuhan. Mungkin dia adalah hamba Tuhan yang paling dahsyat dipakai oleh Tuhan. Ya, dalam pelayanannya semua mujizat mungkin bisa terjadi, saudara-saudara. Bahkan sapu tangannya dikenakan ke orang sakit bisa sembuh. Ya, Petrus juga bayangannya bisa menyembuhkan orang sakit. Tetapi Paulus dipakai secara luar biasa oleh Tuhan. Dan penyebab mengapa dia dipakai secara luar biasa adalah karena dia punya iman besar. Dan karena dia punya ambisi. Karena dia punya hasrat yang kuat untuk menjadi sesuatu, untuk mencapai sesuatu, untuk memperoleh sesuatu. Tuhan melihat hasratnya yang kuat. Sebelum dia menjadi Paulus, sebelum dia bertobat, bertemu dengan Tuhan, dia adalah Saulus. Dan Saulus punya kemauan yang kuat untuk membunuh orang-orang Kristen pada waktu itu, saudara. Untuk merobohkan gereja-gereja, untuk membakar rumah-rumah ibadah, dan membunuh orang-orang percaya. Itu menunjukkan kemauannya yang kuat. Itu menunjukkan kemauannya yang kuat, saudara. Dan karena kemauannya yang kuat, dia bisa mencapai tempat-tempat tinggi. Dia sampai bisa minta surat izin dari penguasa pada waktu itu. Dia adalah pembunuh orang Kristen yang legal pada waktu itu karena dia punya surat izinnya. Bayangkan. Paulus adalah seorang yang punya kemauan kuat, punya hasrat yang kuat untuk mencapai sesuatu, untuk menjadi sesuatu. Nah, saudara-saudara, sebagai orang percaya, ayo, jangan puas kalau saudara menerima kurang. Jangan puas kalau saudara ada pada posisi yang kurang dari apa yang Tuhan tetapkan buat saudara. Apalagi kalau saudara sudah menerima janji Tuhan, jangan puas kalau janji itu belum dikenapi dalam hidup saudara. Ayo kejar, ayo kejar. Gimana caranya? Ayo doa, terus minta, terus doa, terus minta, terus doa, kejar terus. Seperti perempuan itu. Walaupun tidak ada titik-titik terang, walaupun tidak ada tanda-tanda kehidupan, terus kejar, terus doa, terus kejar, terus doa. Nah, ada banyak orang Kristen yang doanya selalu patah di tengah jalan. Belum mendapat apa-apa sudah berhenti berdoa. Belum disembuhkan sudah berhenti berdoa. Belum mengalami terobosan sudah berhenti berdoa. Jangan seperti itu. Semua orang percaya, ayo kejar apa yang seharusnya engkau dapatkan. Apa yang seharusnya engkau dapatkan, harus engkau dapatkan. Apa yang seharusnya menjadi milikmu, harus menjadi milikmu. Apa yang seharusnya engkau peroleh, harus engkau peroleh. Apa yang seharusnya engkau harus menjadi seperti itu. Kalau Tuhan harus memakai saudara, biarkan Tuhan memakai saudara. Tetapi Tuhan hanya memakai orang-orang yang punya kemauan yang keras untuk berubah, untuk mencapai sesuatu, untuk memperoleh sesuatu. Mengapa ada banyak doa yang tidak efektif? Karena mereka kurang kemauan. Mereka kurang kemauan yang keras, kurang kemauan yang kuat untuk memperoleh sesuatu. Mereka minta asal minta. Kalau tidak terima ya tidak apa-apa. Kadang-kadang kedengarannya rohani ketika seorang berkata seperti ini. Tuhan, aku minta kesembuhan daripada Tuhan. Tapi kalau Tuhan tidak sembuhkan, tidak apa-apa Tuhan. Aku tetap mengucap syukur. Saya pikir Tuhan tidak suka dengan kalimat-kalimat meragukan seperti itu, saudara. Kalau saudara minta supaya saudara disembuhkan,
Lalu saudara berkata, kalau tidak sembuh juga tidak apa-apa. Ya kemungkinan besar saudara tidak sembuh. Karena Tuhan melihat keraguan di situ. Nah, di dalam iman tidak ada keraguan. Iman tidak mengandung ketakutan juga. Iman tidak mengandung keraguan dan kebimbangan. Di mana ada keraguan, artinya tidak ada iman di situ. Biasakan ketika saudara menghadap Tuhan dengan iman. Ketika saudara menghadap Tuhan, saudara ragu-ragu apakah Tuhan mendengar doa saudara. Saudara ragu-ragu apakah Tuhan akan menemui saudara. Saudara ragu-ragu apakah saudara bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan. Artinya saudara sedang berdoa tanpa iman. Dan Alkitab mencatat Ibrani 11 ayat 6, tanpa iman seorang pun tidak bisa berkenan kepada Allah. Artinya, Tuhan tidak berkenan kepada doa saudara. Apa yang bisa memperkenan hati Tuhan? Iman. Itu sebabnya, setiap kali datang kepada Tuhan, datang dengan iman. Setiap kali saudara mengikuti program Tuhan masih bekerja, datang dengan iman. Biar Tuhan menjawab semua doa saudara. Kalau saudara mengajukan permohonan doa, datang dengan iman. Ajukan permohonan doa dan percayalah permohonan doa akan dijawab oleh Tuhan. Jangan ada kebimbangan, jangan ada keraguan, jangan ada cadangan. Kalau saudara ada cadangan, artinya saudara tidak beriman. Kalau saudara berkata kepada saya, Pak, saya tidak mau berharap besar, nanti karena kalau tidak terjadi akan kecewa besar. Perkataan saudara menunjukkan saudara tidak beriman. Karena orang yang beriman tidak ada cadangan bagi kegagalan. Ketika dia minta sesuatu tidak ada cadangan. Belajar dari perempuan yang anaknya sakit ini. Perempuan Kanaan. Dia terus mengejar. Yesus tidak menjawab, dia terus meminta. Yesus menjawab, tapi dengan jawaban yang tidak enak. Dia tetap meminta. Yesus menjawab lagi dengan jawaban yang tidak enak sama sekali. Tapi dia terus meminta. Dia terus meminta. Dia terus meminta sampai dia mendapatkan sesuatu. Orang yang punya iman akan berdoa sampai apa yang dia minta dia dapatkan. Kalau saudara merasa apa yang sedang saudara doakan adalah sesuai dengan kehendak Tuhan, jangan mundur dari doamu. Terus merangsek maju di hadapan Tuhan. Terus merangsek maju, mendesak maju di dalam hadirat Tuhan. Sampai engkau menerima apa yang engkau doakan. Jangan patahkan doamu di tengah jalan. Jangan patahkan ambisimu di tengah jalan. Ayo, jadi orang yang lebih berambisi. Saya mau pakai istilah itu untuk untuk menekankan. Ayo orang-orang Kristen yang kurang berambisi, jadilah lebih berambisi. Tuhan mau engkau menjadi sesuatu, jadilah sesuatu seperti yang Tuhan mau. Tuhan mau engkau memperoleh sesuatu, perolehlah sesuatu seperti yang Tuhan mau. Tuhan berkata, kalau engkau siapa yang meminta akan menerima, siapa yang mencari akan mendapat, siapa yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Ketika engkau meminta, yakinkan dirimu bahwa engkau menerima. Ketika engkau mencari, percayalah engkau akan mendapat. Karena itu yang Tuhan firmankan. Apa yang tertulis dalam Alkitab, itu adalah standar yang Tuhan tetapkan bagi saudara, yang bisa saudara capai. Semua standar-standar yang Tuhan tetapkan di dalam Alkitab, artinya bisa diukur. Dan kalau bisa diukur, artinya bisa dicapai. Kalau Tuhan berkata, mujizat atau kuasa adalah roti yang disediakan bagi anak. Itu standar, itu ukuran yang harus saudara capai. Ya saudara. Nah kalau bisa diukur, artinya bisa dicapai. Saudara harus mencapainya. Kalau sekarang saudara berdoa untuk penyakit saudara dan saudara belum disembuhkan, kenapa berhenti? Terus berdoa sampai disembuhkan. Dan terus percaya sampai engkau disembuhkan. Jangan doa asal-asalan. Jangan minta asal minta. Minta dengan iman. Doa dengan iman. Dengan keyakinan bahwa Tuhan pasti menjawab doa saudara dan engkau tidak akan mundur sebelum Tuhan menjawab doamu. Saudara boleh baca ulang kisah perempuan Kanaan yang percaya ini. Yang Yesus mengagumi imannya.
Belajar dari dia supaya engkau punya iman yang besar. Ayo, jangan berdiam diri kalau apa yang engkau minta belum engkau dapatkan. Kalau apa yang engkau cari belum engkau dapatkan. Ayo, minta terus sampai engkau terima, cari terus sampai engkau dapat. Ketok terus sampai pintu dibukakan bagimu. Sebelum pintu dibukakan, jangan berhenti mengetok. Jangan berkata, ya sudahlah, kalau pintu tidak dibukakan, aku tidur di luar rumah. Jangan, saudara. Terus ketok sampai pintu dibukakan. Terus ketok sampai pintu dibukakan dan engkau bisa masuk ke dalam rumah sehingga engkau bisa menikmati semua fasilitas yang ada di dalam rumah. Terus ketok, terus cari, terus minta. Don't settle for less. Ada banyak orang Kristen yang seharusnya mencapai titik yang lebih tinggi, tapi dia tidak pernah mencapai titik yang lebih tinggi. Mengapa? Karena dia settle for less, saudara. Bagi semua orang yang engkau tahu, seharusnya kualitasmu bisa mencapai sesuatu yang lebih tinggi daripada apa yang sekarang engkau capai. Ada banyak orang Kristen yang settle for less. Mereka puas dengan apa yang mereka telah capai sekarang dan membangga-banggakan diri dengan apa yang mereka capai sekarang, padahal apa yang mereka capai sekarang belum sesuai dengan apa yang Tuhan tetapkan dalam hidupnya. Belum sesuai dengan target Tuhan, belum sesuai dengan dengan standar yang Tuhan tetapkan di dalam Alkitab. Bagi semua saudara yang sedang mengalami sakit penyakit, berdoa sampai engkau benar-benar bersih dari sakit penyakit. Tidak ada lagi sakit penyakit di dalam tubuhmu. Apakah itu mungkin terjadi? Sangat mungkin. Dan memang akan terjadi. Karena itulah yang Tuhan tetapkan bagi saudara. Tuhan tidak menetapkan saudara untuk sakit-sakitan. Sakit-sakitan bukanlah ketetapan Tuhan. Tuhan mau engkau sembuh. Kalau engkau tidak pernah mengalami mujizat, Tuhan mau engkau mengalami mujizat. Karena begitulah seharusnya. Engkau punya Tuhan yang penuh dengan kuasa. Mengapa engkau tidak mengalami mujizat? Kalau engkau berkekurangan, jangan terus mengeluh. Kekurangan. Jangan terus ributin suamimu. Gajinya kurang dan sebagainya. Kenapa engkau tidak berdoa sampai terjadi terobosan dalam keuanganmu, sehingga keuanganmu mengalami terobosan dan engkau tidak berkekurangan lagi? Apakah itu mungkin terjadi? Sangat mungkin. Dan memang seharusnya seperti itu. Karena Tuhan berkata, Tuhan akan mencukupkan semua kebutuhanmu. Bahkan Tuhan berjanji, kalau engkau mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka Tuhan akan menambahkan sekaliannya kepada saudara. Tuhan mau memberikan kerajaan Allah kepada saudara. Dan di dalam kerajaan Allah tidak ada sakit penyakit, tidak ada kekurangan. Mungkin sekali-sekali saudara bisa sakit, diizinkan untuk sakit. Tapi mungkin maksud Tuhan adalah untuk menjadi sparring partner buat saudara, supaya iman saudara terlatih. Karena kalau tidak ada sparring partner, saudara tidak pernah latihan iman. Saudara tidak pernah mencapai sesuatu yang lebih tinggi lagi. Bagi ibu-ibu yang selama ini, yang waktu-waktu ini, engkau cuma di rumah saja, dan habis waktumu untuk hal yang sia-sia. Habis waktumu untuk sinetron, untuk nonton drama Korea, untuk nonton sinetron sana-sini, untuk nonton YouTube dan sebagainya, yang semuanya tidak terlalu berguna untuk kehidupanmu. Ganti channelmu. Nonton Tuhan Masih Bekerja. Nonton live streaming setiap hari Minggu jam 10. Jangan buang waktumu. Jangan sia-siakan waktumu. Saya percaya standar yang Tuhan tetapkan bagi kita adalah kita bukan jadi pengangguran. Kita bukan jadi orang yang banyak membuang waktu. Standar yang Tuhan tetapkan bagi kita adalah orang-orang yang kreatif, orang-orang yang aktif, orang-orang yang menghasilkan saudara. Jangan puas kalau engkau belum menghasilkan apa-apa. Kejar, doa terus, kerja terus, belajar terus. Ya saudara, Tuhan mengingatkan saya kurang ambisi. Itu sebabnya tahun ini saya mau lebih berambisi. Saya mau mengejar apa yang tidak pernah saya kejar. Saya mau menjadi apa yang seharusnya saya menjadi. Apa yang bisa saya menjadi. Apa yang Tuhan telah tetapkan. Semua janji-janji Tuhan. Saya harus memperoleh apa yang seharusnya saya peroleh.
Saya akan mendapatkan apa yang seharusnya saya dapatkan. Apa yang telah Tuhan sediakan bagi saya seharusnya semua akan cair. Dan saya percaya pada tahun ini Tuhan akan mencairkan banyak hal buat saya. Dan saudara juga harusnya seperti itu. Ayo kejar, jangan diam saja. Kalau engkau berkata kepada saya, Pak, tapi saya nggak tahu apa yang harus saya perbuat. Kenapa engkau tidak berdoa mencari Tuhan, sampai Tuhan memberitahumu apa yang harus engkau kerjakan? Kalau engkau berkata, Pak, saya sudah berdoa, tapi Tuhan nggak ngomong-ngomong, artinya engkau masih kurang berdoa. Dengar ulang rekaman khotbah minggu lalu, supaya engkau bisa ketemu dengan Tuhan, merasakan hadirat Tuhan, mendengar suara Tuhan. Pastikan doamu efektif. Pastikan kau berdoa secara benar, bukan asal doa, bukan asal 1 jam berdoa, tapi pastikan dalam 1 jam itu engkau berendam dalam hadirat Tuhan. Kejar, itulah yang seharusnya menjadi ketetapan bagi saudara. Kejar, jangan berdoa tidak rasakan hadirat Tuhan, ya sudahlah. Mungkin hari ini Tuhan tidak menghendaki saya berdoa. Berdoa untuk kesembuhan, belum sembuh, ya sudahlah. Mungkin Tuhan tidak menghendaki aku sembuh. Bohong. Tuhan menghendaki saudara sembuh. Kalaupun Tuhan izinkan saudara sakit, pasti ada gunanya buat saudara. Pasti untuk mendatangkan kebaikan buat saudara. Dan setiap sakit penyakit harus ada expired date-nya buat saudara. Nggak bisa terus-menerus bercokol dalam hidup saudara. Jangan biarkan kekurangan sakit penyakit. Apalagi semua hal yang buruk yang bukan berasal dari Tuhan, jangan biarkan terus berada di dalam hidupmu. Konflik batin, jangan biarkan terus ada dalam hidupmu. Jangan menjadi orang yang gampang patah, gampang kecewa, gampang marah, gampang tersinggung. Terus mencari penghargaan dari orang lain, jangan seperti itu, saudara. Ayo mulai miliki iman. Engkau harus menjadi seperti apa seharusnya engkau menjadi. Engkau harus menjadi seperti yang Tuhan tetapkan bagimu. Jangan puas kalau engkau belum menjadi seperti yang Tuhan tetapkan bagimu. Ayo terus kejar, ayo terus berdoa. Kalau engkau belum tahu apa yang seharusnya engkau perbuat, ayo terus kejar, ayo terus berdoa. Sampai Tuhan berkata-kata kepada saudara, sampai Tuhan menaruh dalam hati saudara apa yang harus saudara kerjakan. Jangan puas dengan pekerjaan yang sedikit, dan selebihnya waktumu terbuang secara sia-sia. Jangan puas dengan itu. Jangan suka buang-buang waktu. Pakai waktu saudara dengan baik sebaik-baiknya. Alkitab bilang waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang jahat. Itu sebabnya harus dipergunakan dengan sebijaksana mungkin. Jangan buang waktumu untuk perkara yang sia-sia. Jangan buang waktumu untuk hal yang tidak berguna untuk kehidupanmu, untuk masa depanmu. Pakai waktumu untuk membangun masa depanmu. Pakai waktumu untuk mengejar apa yang Tuhan tetapkan bagimu. Pakai waktumu untuk belajar. Pakai waktumu untuk berdoa. Terus cari Tuhan, terus cari Tuhan, terus cari Tuhan sampai engkau menemukannya. Dan ketika engkau bertemu dengan Tuhan, semua yang kau butuhkan akan kau dapatkan. Terus kejar, terus cari Tuhan. Terus kejar, terus cari Tuhan. Pak Ferry Wijaya dari Kamis ke Kamis dia terus meminta doa untuk istrinya Rina Esa. Dan saya juga bawa ini ke dalam doa pribadi saya. Apakah Rina Esa mungkin disembuhkan? Oh, sangat mungkin, saudara. Dan memang seharusnya disembuhkan. Karena tidak ada doa yang sia-sia. Kalau kita berdoa, seharusnya kita menerima apa yang kita doakan. Walaupun saya tidak mengenal Pak Ferry secara langsung, kita belum pernah ketemu Pak Ferry, tapi beban dari Pak Ferry juga menjadi bebannya saya. Saya memahami bebannya Pak Ferry, saya menghayatinya, saya juga mendoakannya. Saya mengambil itu sebagai beban saya. Itu sebabnya kita terus mendoakan untuk istri Pak Ferry. Walaupun dalam streaming ini kadang-kadang saya tidak mendoakan secara langsung, karena ada yang lain yang perlu didoakan. Tapi secara pribadi saya terus mendoakan Pak Ferry dan istrinya, supaya istrinya sembuh total dari penyakit halusinasinya. Ya saudara, jadi jangan puas, don't settle for less. Please, orang Kristen, jangan diam saja. Kalau ada sesuatu yang buruk, don't settle for less.
Kalau ada sesuatu yang kurang, don't settle for less. Kalau engkau belum menjadi seperti apa yang engkau seharusnya, don't settle for less. Kalau engkau belum menerima apa yang kau doakan, don't settle for less. Kalau engkau belum menerima apa yang kau minta, don't settle for less. Kalau engkau belum mencapai target seperti yang seharusnya, don't settle for less. Kalau engkau masih berkekurangan, don't settle for less. Kalau engkau masih sakit-sakitan, don't settle for less. Kalau keluargamu masih berantakan, don't settle for less. Kejar Tuhan, kejar jawaban doa, sampai engkau menerimanya, sampai engkau mendapatkannya. Saya berdoa di dalam nama Yesus, semua saudara yang sedang lemah, yang sedang settle for less, yang tidak punya hasrat, tidak ada kemauan untuk maju lagi, untuk mengejar tujuan ilahi dalam kehidupanmu, untuk menerima apa yang seharusnya engkau menerima. Hari ini, saya berdoa Roh Kudus akan menjamah hidup saudara. Roh Kudus akan mengubahkan sudut pandang saudara. Roh Kudus akan menanamkan ambisi yang baru dalam hidup saudara. Menanamkan hasrat yang besar dalam hidup saudara. Untuk menjadi seperti yang Tuhan tetapkan. Untuk mencapai apa yang seharusnya engkau capai. Untuk memperoleh apa yang seharusnya engkau peroleh. Untuk meraih apa yang seharusnya engkau raih. Oh, ada banyak orang Kristen saya melihat. Sayang sekali. Seringkali ketika saya melihat kehidupan orang Kristen, saya berpikir dalam hati saya, seharusnya dia sudah ada lebih daripada yang sekarang. Seharusnya dia bisa mencapai lebih daripada yang sekarang. Tapi sayang, dia puas dengan apa yang ada. Saya tahu kita memang harus puas dengan apa yang Tuhan berikan. Tapi permasalahannya, kekurangan bukan apa yang Tuhan berikan. Tuhan tidak memberikan apa yang kurang buat saudara. Kalau memang itu sudah apa yang Tuhan berikan, oke, kita terima. Tapi kalau itu bukan apa yang Tuhan berikan, kenapa kita harus terima? Kita hanya mau terima apa yang Tuhan berikan. Kesehatan Tuhan berikan, kita terima. Kesembuhan Tuhan berikan, kita terima. Mujizat Tuhan berikan, itu roti bagi anak-anak, yang disediakan bagi anak-anak, kita terima. Menjadi orang-orang besar, itu yang Tuhan tetapkan bagi kita. Kita terima. Kita diangkat tinggi oleh Tuhan. Kita terima. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Saya dorong semua orang Kristen yang mendengar khotbah ini. Ayo gerak maju. Jangan berhenti. Jangan puas. Jangan berhenti. Jangan puas. Terus kejar. Terus kejar. Terus kejar. Sampai engkau mendapatkan apa yang seharusnya engkau dapatkan. Sampai engkau mencapai apa yang seharusnya engkau capai. Sampai engkau menjadi apa yang seharusnya engkau menjadi. Saya berdoa biar Tuhan akan menolong saudara semuanya. Tuhan bekerja dalam hidup saudara semuanya. Dan Tuhan akan menjamah kehidupan saudara semuanya. Angkat tanganmu, saya berdoa buat saudara pada hari ini. Biar Tuhan tanamkan iman yang baru buat saudara. Haleluya. Bapa di dalam surga, aku berdoa untuk setiap pemirsa yang menyaksikan khotbah ini, yang melihat dan mendengar khotbah ini. Di dalam nama Yesus aku berdoa, Roh Kudus bekerja dalam hati mereka. Oh, kobarkan kembali hasrat mereka yang baru Tuhan. Engkau memberikan hasrat yang baru kepada mereka di dalam nama Yesus. Ada hasrat yang baru, ada hasrat yang besar, ada hasrat yang kuat di dalam kehidupan mereka sekarang di dalam nama Yesus. Berkobar kembali hasrat untuk hidup bagi Tuhan, hasrat untuk mencintai Tuhan, hasrat untuk mencapai apa yang seharusnya mereka capai, hasrat untuk memperoleh apa yang Tuhan sediakan bagi mereka, hasrat untuk menjadi apa yang Tuhan tetapkan bagi mereka. Di dalam nama Yesus, orang-orang yang sudah mati ambisinya, orang-orang yang sudah mati hasratnya, karena putus asa, karena tidak melihat titik terang dan sebagainya, di dalam nama Yesus, biarlah iman perempuan Kanaan ini terimpartasi dalam kehidupan mereka semuanya. Ya Bapa, aku berdoa di dalam nama Yesus, Roh Kudus bekerja menaruhkan roh iman dalam hidup mereka. Bangkitkan kembali iman mereka, kobarkan kembali iman mereka. Bagi mereka yang sudah putus asa dengan sakit penyakit mereka, sehingga mereka pasrah dengan sakit penyakit mereka. Mereka
Mereka terima kalau mereka sakit, padahal Tuhan tidak menetapkan mereka sakit. Tuhan menetapkan mereka sembuh dan sehat. Oh, di dalam nama Yesus, Roh Kudus bekerja dalam hidup mereka. Jamah hidup mereka, Tuhan. Jamah hidup mereka, upahkan hati mereka. Jamah, Tuhan. Dorong kembali mereka, kobarkan kembali roh mereka, kobarkan kembali iman mereka, Tuhan. Iman mereka menjadi hidup kembali di dalam nama Yesus. Aku percaya, Tuhan, sejak hari ini akan ada banyak orang Kristen yang dibangkitkan oleh Tuhan. Bangkit dalam nama Yesus. Bangkit secara luar biasa. Sehingga mereka akan menjadi seperti apa yang kau tetapkan. Mereka akan mencapai segala sesuatu yang seharusnya mereka capai. Mereka akan memperoleh apa yang seharusnya mereka peroleh yang berasal daripada Tuhan. Dan mereka akan menjadi seperti yang kau tetapkan ya Tuhan. Yang seharusnya mereka menjadi. Aku berdoa meteraikan firman ini di dalam hati dan hidup mereka di dalam nama Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sekarang kita akan berdoa untuk orang-orang yang sakit kanker, Tuhan, saudara. Kita akan berdoa untuk Pak Hengki yang sakit kanker, dan kita akan berdoa untuk semua orang yang sakit kanker. Kalau ada orang-orang terdekat saudara yang sakit kanker, ayo kita doa sama-sama. Bapa, di dalam nama Yesus kami membawa Pak Hengki di dalam nama Yesus yang sakit kanker, Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua roh kanker kami perintahkan pergi di dalam nama Yesus. Roh maut kami perintahkan pergi di dalam nama Yesus dari kehidupan Pak Hengki dan semua orang yang sakit kanker di dalam nama Yesus. Aku hardik semua setan kanker di dalam nama Yesus. Aku perintahkan kau pergi dari tubuh orang-orang ini di dalam nama Yesus. Sembuh total di dalam nama Yesus. Aku lepaskan kuasa kesembuhan ilahi menjamah kehidupan mereka di dalam nama Yesus. Sembuh total di dalam nama Yesus. Sembuh total di dalam nama Yesus. Oh, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin oleh Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Rina Esa, istrinya Pak Ferry Wijaya Tuhan, untuk adik-adiknya Murni Tuhan yang sakit skizofrenia Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, semua sakit penyakit skizofrenia di dalam nama Yesus sembuh dalam nama Yesus. Kami hardik semua setan halusinasi dalam nama Yesus. Pergi dalam nama Yesus, pergi dalam nama Yesus, dan Engkau kirimkan damai sejahtera bagi mereka, damai sejahtera sukacita bagi mereka Tuhan. Engkau luruskan kembali hati dan pikiran mereka Tuhan, sehingga Roh Kudus bekerja dan menyembuhkan mereka. Kami berdoa Tuhan, jumpai mereka Tuhan, sehingga mereka tahu bahwa Yesus menyembuhkan sakit penyakit mereka. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami berdoa Tuhan untuk orang-orang yang sakit di bagian tulang belakangnya, otot-otot bagian belakangnya. Dalam nama Yesus, kuasa Allah bekerja dalam tubuhmu. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh sekarang di dalam nama Yesus. Sembuh total di dalam nama Yesus. Orang-orang yang sakit di bagian leher belakangnya dalam nama Yesus. Aku perintahkan pergi semua penyebab. Apakah itu kolesterol atau otot di dalam nama Yesus. Aku perintahkan sembuh sekarang. Dalam nama Yesus sembuh sekarang. Terima kasih Tuhan. Engkau menjawab doa kami dan semua Engkau sembuhkan dan semua permohonan doa Engkau dengarkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita percaya Tuhan akan menjawab doa-doa kita saudara. Nah, saudara yang belum subscribe, saudara bisa subscribe di channel YouTube ini. Dan saudara bisa sebarkan link YouTube ini kepada rekan-rekan saudara. Siapa tahu ini berguna buat mereka juga. Ya. Dan saudara bisa sebarkan program Tuhan Masih Bekerja ini kepada orang-orang yang membutuhkannya. Karena kita firman yang mereka butuhkan akan sangat berguna bagi mereka ya saudara. Dan ada doa-doa yang dinaikkan juga bagi mereka. Permohonan doa saudara bisa kirimkan melalui hotline chat di bawah ini. Dan saudara kesaksian juga saudara bisa kirimkan melalui hotline chat di bawah ini. Lalu saudara bisa berikan komentar dan kesaksian juga di upload rekaman Tuhan Masih Bekerja ini. Ya, karena setiap edisinya di-upload lagi rekamannya. Dan semua rekaman Tuhan Masih Bekerja ada di channel YouTube ini. Sudah bisa berikan komentar, sudah bisa berikan kesaksian di situ. Ya, ayo semua kita aktif. Sudah bisa sebarkan juga program Tuhan Masih Bekerja ini kepada orang-orang lain, kenalan saudara. Siapa tahu mereka membutuhkan. Saya percaya firman yang disampaikan akan sangat mereka butuhkan. Ada banyak orang yang membutuhkan firman yang disampaikan. Ya, sebarkan ke sebanyak mungkin orang. Nah, saudara, saya rasa hari ini cukup. Selamat malam semuanya. God bless you.
Percayalah Tuhan masih bekerja.